Indonesia dianaktirikan, Filipina main mata dengan Vietnam. Tapi Irak akan bantu Indonesia agar lolos. Diperingatkan Erick Thohir, ini rencana STY jalani laga hidup mati. Lalu bagaimana dengan Marten Paes dan Cyrus Margono? 3 pemain rating rendah yang wajib dicoret STY, ini penggantinya. Kabar bagus, akhirnya ada solusi bagi Elkan Bagot. Simak berita selengkapnya. Pelatih Filipina terang-terangan ingin jegal timnas Indonesia, berharap Vietnam yang lolos putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih timnas Filipina, Tom Saintfiet, bertekad menjegal langkah timnas Indonesia pada laga terakhir grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pelatih Filipina Tom Saintfiet menerima kekalahan timnya di markas Vietnam dengan skor 3-2. Saya ingin mengucapkan selamat kepada tim Vietnam dan suasana yang dibawakan para penggemar hari ini, ucap Saintfiet dikutip dari media Vietnam, Soha. Saya di sini bukan untuk mengevaluasi tim Vietnam tetapi untuk bekerja dengan tim Filipina, ujarnya menambahkan. Pelatih asal Belgia itu menilai anak asuhnya telah bermain dengan baik. Dalam pertandingan ini, tim saya banyak melakukan serangan berbahaya, hasil imbang akan lebih baik. Saya menyesali hasil ini. Namun, saya puas dengan kinerja seluruh tim. Para pemain perlu belajar dan mendapatkan banyak pengalaman setelah kekalahan hari ini, jelas pelatih berusia 51 tahun tersebut. Meski sudah dipastikan gugur, Saintfiet berjanji untuk memberi perlawanan terhadap Indonesia pada laga terakhir grup F. Ia tak segan meminta dukungan supporter Vietnam untuk bisa menaklukkan tim Garuda di kandang. Saya berharap juga mendapat dukungan dari supporter Vietnam di laga terakhir, ucap Saintfiet. Mantan pelatih Gambia itu terang-terangan ingin membantu Vietnam lolos ke putaran ketiga. Jika kita menang melawan Indonesia dan Vietnam menang melawan Irak, tim Vietnam akan terus maju, tutur Saintfiet. Kami akan melakukan yang terbaik, Indonesia adalah tim yang kuat dan mereka juga ingin menang. Pertandingan berikutnya akan sangat sulit, tegasnya. Saat ini, Indonesia menempati peringkat kedua klasemen grup F dengan 7 poin. Sedangkan Vietnam berada di urutan ketiga dengan 6 angka. Pelatih Irak bertekad bantu timnas Indonesia dengan mengalahkan Vietnam pada laga pamungkas. Pelatih Irak, Jesus Casas, bertekad bahwa target timnya adalah dengan menyapu bersih seluruh pertandingan grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan kemenangan. Artinya, menghadapi Vietnam pada laga pamungkas, singa Mesopotamia tetap bertekad mendulang 3 poin. Kemenangan atas timnas Indonesia pada matchday 5 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia grup F membuat Irak kini masih tak terkalahkan. Selain itu, mereka juga telah memastikan status juara grup. Selepas pertandingan, Jesus Casas menegaskan bahwa target utama Irak adalah dengan menyapu bersih semua laga dengan kemenangan. Kami memang ingin memenangkan seluruh pertandingan tersisa. Timnas Indonesia adalah lawan yang harus kami menangkan, kata Jesus Casas. Akan tetapi, Indonesia juga tetap bisa lolos setelah mengalahkan Filipina di pertandingan selanjutnya, katanya lagi. Jesus Casas merasa skuad timnas Indonesia memiliki pemain yang bagus. Mereka pun dinilai akan bisa mengatasi timnas Filipina. Mereka masih harus melawan Filipina di sini, tapi dengan starting 11 yang mereka miliki sekarang, saya yakin timnas Indonesia akan menang melawan Filipina. Erick Thohir beri peringatan. Timnas Indonesia bakal jalani laga hidup mati kontra Filipina di match terakhir kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran kedua. Ketum PSSI, Erick Thohir beri peringatan. Skuad Garuda wajib menang di laga kontra Filipina nanti demi lolos ke putaran ketiga apapun hasilnya Vietnam. Ketum PSSI, Erick Thohir meminta timnas Indonesia untuk evaluasi. Sebab kekalahan dari Irak, ada faktor-faktor kesalahan sendiri. Irak bermain baik, dan kita gagal meraih poin karena gol-gol handsball, serta kesalahan sendiri, lalu ada kartu merah. Oleh sebab itu, pelatih dan pemain harus evaluasi karena masih ada satu peluang saat nanti lawan Filipina, jelas Erick Thohir seusai pertandingan seperti dilansir dari situs resmi PSSI. Erick Thohir memperingatkan timnas Indonesia untuk tidak memandang remeh timnas Filipina. Filipina menurutnya juga sedang berkembang dan mau unjuk gigi, meski peluang lolos mereka sudah tertutup. Filipina baru mengoleksi 1 poin dan terakhir kalah 2-3 dari Vietnam. Peluang lolos ke putaran ketiga memang masih ada. Lawan terakhir Filipina nanti tanggal 11 Juni. Mereka tidak seperti dulu dan juga potensi untuk memberi ancaman sebab kita hanya imbang 1-1 saat bermain tandang pada pertemuan pertama, jelasnya. Saya yakin, Filipina yang sekarang berbeda dengan yang dahulu. Ketua Umum Filipina Footballnya baru, dan menyampaikan ingin seperti Indonesia. Jadi jangan melihat Filipina sebagai tim yang rendah. Jadi kembali harus evaluasi agar kita lolos ke babak berikut dengan meraih kemenangan, tegas Erick. Lawan Filipina jadi laga hidup mati, Shin Taeyong. Tak ada tempat untuk mundur.
Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong menegaskan bahwa tak ada tempat untuk mundur lawan Filipina. Skuad Garuda bertekad meraih kemenangan. Bahkan pertandingan ini menjadi laga hidup dan mati buat tim Merah Putih. Pasalnya ini akan menjadi laga terakhir sekaligus penentu siapa yang berhak menemani Irak ke putaran ketiga. Posisi tim asuhan Shin Tae-yong ini masih bisa tergusur oleh Vietnam yang saat ini menempati posisi ketiga. Bahkan The Golden Star Warriors tersebut saat ini membayang-bayangi timnas Indonesia dengan hanya beda 1 poin. Tentu saja timnas Indonesia bisa tersingkir dari Vietnam. Namun, akan beda cerita apabila tim Merah Putih bisa mengalahkan Filipina. Rizky Ridho dan kawan-kawan bisa tetap mempertahankan posisi kedua apabila menang atas Filipina. Pasalnya, poin mereka tak akan terkejar dari Vietnam. Shin Tae-yong mengatakan bahwa untuk menghadapi Filipina nantinya tak akan ada kata mundur. Ia menekankan bahwa tim Merah Putih akan bekerja lebih keras lagi nantinya agar bisa mengunci tiket putaran ketiga. Apalagi jika timnas Indonesia lolos ke putaran ketiga, skuad Garuda secara otomatis akan mengamankan tiket Piala Asia 2027. Tidak ada tempat lagi buat kita mundur, kita harus bekerja keras, ujar Shin Tae-yong kepada awak media. Lebih lanjut, Shin mengakui bahwa Filipina tak akan menjadi lawan yang mudah. Mereka bahkan mampu memberi perlawanan ke Vietnam. The Azkals bahkan sempat menahan imbang, tetapi akhirnya Vietnam berhasil meraih kemenangan dengan skor 3-2. Pelatih berusia 53 tahun tersebut pun menekankan agar tim asuhannya nanti bisa bekerja lebih keras lagi. Dengan harapan timnas Indonesia bisa mengamankan kemenangan nantinya. Memang saya juga tidak menganggap tim Filipina mudah, para pemain kita harus bekerja keras, kata Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea Selatan tersebut mengatakan perjalanan timnas Indonesia ini masih panjang untuk bisa naik ke atas. Oleh karena itu, ia meminta para pemainnya untuk bekerja lebih keras lagi. Shin pun menekankan agar tim Merah Putih bisa tampil habis-habisan melawan Filipina nantinya. Dengan harapan mereka mengunci tiket ke putaran ketiga nantinya. Perjalanan kita masih jauh untuk naik ke atas, untuk itu kita akan berusaha lebih keras lagi dan lebih berusaha untuk memenangkan pertandingan selanjutnya, tuturnya. Kelvin Verdong bisa main lawan Filipina, siapa yang harus dicadangkan? Kelvin Verdong semakin melengkapi daftar pemain Eropa yang bisa diturunkan saat menghadapi timnas Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kelvin Verdong dikonfirmasi sudah bisa memperkuat timnas Indonesia saat melawan Filipina nanti. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyebut Verdong telah merampungkan seluruh tahapan naturalisasi. Sejak kemarin banyak pihak di dalam negeri telah membantu prosedur Kelvin Verdong untuk segera memperkuat sepak bola Indonesia, kata Erick Thohir dikutip dari situs resmi PSSI. Apalagi untuk menghadapi pertandingan penting bagi langkah Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Saya apresiasi proses persetujuan yang dilakukan FIFA, yang secara langsung ikut mendukung agar sepak bola kita maju. Meski keputusan pemain yang akan bermain ada di tangan pelatih, tetapi saya pastikan Verdong sudah siap bertanding saat melawan Filipina, jelas Erick Thohir. Dengan bergabungnya Verdong, praktis skuad timnas diisi 10 pemain yang merumput di Eropa. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, bisa mewujudkan formasi full Eropa saat melawan Filipina. STY menyambut positif bergabungnya back NEC Nijmegen tersebut. Kelvin Verdong bisa didaftarkan untuk pertandingan melawan Filipina pada 11 Juni 2024. Verdong bisa mengisi slot sayap kiri ataupun back tengah dalam formasi 3-4-3 ala Shin Tae-yong. Verdong bisa diplot back tengah bersama Jay Itzes dan Nathan Koyaon. Kemudian dua pemain Liga Belgia, Sandy Walsh dan Shane Patinama, mengisi posisi sayap. Lalu lini tengah tim Garuda diisi Ivar Jenner dan Tom Haye. Trio lini serang ditempati oleh Marcelino Ferdinand, Rafael Struwijk, dan Ragnar Oratmangoen. Skuad Eropa dalam formasi timnas Indonesia hanya minus di posisi penjaga gawang. Pasalnya, STY hanya memanggil 3 kiper lokal yakni Hernando Ari, Muhammad Adi Satrio, dan Nadeo Argawinata. Shin Tae-yong masih belum tertarik untuk memanggil Cyrus Margono yang bermain di Liga Yunani. Kiper Panathinaikos B itu sebenarnya sudah mendapatkan status warga negara Indonesia, WNI. Hanya saja, STY belum kepincut dengan jasa penjaga gawang berusia 22 tahun tersebut. Lalu bagaimana dengan Martin Paes? Apakah bisa dimainkan lawan Filipina? Sayangnya, Martin Paes belum bisa membela timnas Indonesia saat menghadapi pertandingan menentukan kontra Filipina. Lantas, apa yang menyebabkan Martin Paes belum bermain bagi skuad Garuda? Berikut penjelasannya. Martin Paes sebenarnya sudah sah menjadi warga negara Indonesia, WNI, setelah mengambil sumpah pada Selasa, 30 April 2024. Namun penjaga gawang FC Dallas ini belum bisa memperkuat timnas Indonesia karena terbentur statuta FIFA. Berdasarkan regulasi FIFA, pemain bisa berganti tim nasional jika masih berusia di bawah 21 tahun pada saat terakhir kali tampil di kompetisi resmi. Nah,
Martin Paes sempat tampil memperkuat timnas Belanda U21 pada November 2020 ketika usianya sudah 22 tahun. Akan tetapi, dia bermain di kualifikasi Piala Eropa U21 saat COVID-19 mewabah sehingga pertandingan mengalami penundaan. Berkat celah tersebut, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir akan membawa kasus ini ke Pengadilan Arbitrase Olahraga, CAS. Kami perlu proses lagi dan kami harus bawa ke CAS karena ada dispute bahwa dia itu tanding terakhir di bulan November, ujar Erick Thohir. Punya rating rendah, 3 pemain timnas Indonesia ini layak dicadangkan Shin Tae-yong di laga lawan Filipina. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, bisa menyimpan 3 pemain dengan rating terendah saat menghadapi Filipina pada pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia menelan kekalahan dengan skor 0-2 dari Irak pada pertandingan yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Kamis, 6 Juni 2024. Tendangan penalti Aiman Hussein pada menit ke-54 dan sepakan Ali Jasim pada menit ke-88 tidak mampu dibalas oleh timnas Indonesia. Kekalahan ini membuat timnas Indonesia mau tidak mau harus memetik kemenangan saat menjamu Filipina di Stadion GBK, Selasa, 11 Juni 2024. Pada pertandingan lawan Filipina nanti, STY bisa mempertimbangkan untuk mengubah komposisi pemain agar bisa tampil dengan lebih baik. Berdasarkan website pencatatan rating sepak bola, FotMob Hernando Ari Sutaryadi menjadi pemain dengan penilaian paling buruk, yakni 4,5. Selain kebobolan 2 gol, penjaga gawang Persebaya Surabaya ini juga melakukan 2 blunder fatal di pertandingan tersebut. Blunder pertama dilakukan penjaga gawang Persebaya Surabaya ini saat melanggar pemain Irak hingga mengakibatkan penalti untuk Irak. Beruntung, tendangan Aiman Hussein melambung sehingga gawang timnas Indonesia tidak kembali kebobolan. Kemudian blunder kedua dilakukan Hernando pada saat terjadi gol kedua Irak yang diciptakan Ali Jasim. Gol tersebut berawal dari Hernando yang gagal menguasai bola hingga akhirnya direbut Ali Jasim dan berbuah gol untuk singa Mesopotamia. Hernando kemungkinan besar bakal digantikan oleh penjaga gawang PSIS Semarang, Adi Satrio. Selanjutnya, pemain dengan rating terburuk kedua adalah Jordi Amat yang juga mendapat kartu merah di laga lawan Irak. Ex-pemain Swansea City ini hanya mendapat rating sebesar 5,5 di laga kontra Irak. Jordi Amat bisa digantikan oleh Jai Idzes yang absen di pertandingan melawan Irak karena baru tiba 1 hari sebelum kick-off. Pemain terakhir yang bisa dipertimbangkan Shin Tae-yong untuk digantikan saat melawan Irak adalah Marcelino Ferdinand. Dia mendapat rating sebesar 5,8 di pertandingan tersebut karena kurang banyak berkontribusi. Solusi agar Elkan Bagot dipanggil STY kembali ke timnas Indonesia. Hubungan Elkan Bagot dan pelatih Shin Tae-yong diduga retak usai pemain Ipswich Town itu mangkir dari panggilan saat timnas Indonesia U23 melawan Guinea dalam playoff Olimpiade 2024. Pada laga yang berlangsung di Clairefontaine, Perancis, pada Kamis 9 Mei 2024 lalu, Indonesia sedang kekurangan pemain bertahan usai Rizky Ridho terkena akumulasi kartu dan Justin Hubner tak dapat izin dari klubnya, Cerezo Osaka. Buntutnya, nama Elkan Bagot tidak masuk dalam daftar pemain yang dipanggil Shin Tae-yong untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saat dikonfirmasi mengenai tidak adanya nama Bagot di daftar pemain, STY meminta awak media menanyakan langsung hal ini kepada pemain yang bersangkutan. Masalah Elkan mungkin langsung tanyakan saja kepada Elkan, mungkin Elkan yang lebih tahu, kata STY. Lantas, bagaimana cara agar Bagot kembali dipanggil ke timnas Indonesia? Belajar dari kasus serupa yang sebelumnya pernah dialami Egy Maulana Fikri. Pemain 23 tahun ini sempat bermasalah namun berhasil meluluhkan hati STY dan dipanggil kembali ke timnas Indonesia. Mulanya, Egy dipanggil STY untuk melakoni pertandingan FIFA Matchday melawan Burundi pada 25 hingga 28 Maret 2023. Namun, klub Egy, Dewa United meminta STY tidak memanggil pemainnya lantaran cedera. STY pun setuju dan mencoret Egy agar fokus pemulihan. Tapi secara mengejutkan, Egy justru dimainkan Dewa United saat melawan Persib Bandung di Stadion Pakansari pada Senin, 20 Maret 2023. Dia masuk lapangan pada menit ke-69. Kejadian ini sontak menimbulkan polemik. Jujur tidak bisa ngomong. Tidak tahu harus ngomong apa. Tetapi saya berharap para pemain timnas harus mementingkan lambang Garuda, ujar STY kecewa. Maksudnya harus tahu dan sadar arti lambang Garuda sebenarnya seperti apa, tambahnya. Sejak polemik itu mencuat, STY tidak pernah lagi memanggil Egy. Tercatat sang pemain tak dipanggil membela timnas Indonesia selama 5 bulan. Egy yang menyadari STY marah terhadapnya langsung menyampaikan permintaan maaf dan menjelaskan terkait hal yang sebenarnya terjadi saat itu. Sejak saat itu, STY pun kembali memanggil Egy. Namanya masuk dalam skuad Garuda di Piala Asia 2023 dan kualifikasi Piala Dunia 2026. Belajar dari kasus tersebut, Elkan Bagot mungkin dapat meniru cara Egy demi dapat kembali bermain untuk timnas Indonesia.
Mengingat usia Bagot yang masih sangat muda, yakni 21 tahun, dia dapat bermain untuk timnas Indonesia selama beberapa tahun ke depan. 5 pemain bintang keturunan gagal tampil di Euro 2024, kans bela timnas Indonesia terbuka. 5 pemain bintang keturunan Indonesia yang bermain di benua biru atau Eropa dipastikan gagal tampil dalam ajang Euro 2024. Hal itu diketahui saat Federasi Sepak Bola Belanda, KNVB, mengumumkan 24 nama pemain yang akan bertarung untuk timnas Belanda di UEFA Euro 2024. Padahal 5 nama ini terbilang cukup apik karirnya di Eropa, bahkan mereka membela klub ternama. Meski demikian, Ronald Koeman memiliki sejumlah stok pemain bintang yang melimpah untuk timnas Belanda, sehingga 5 penggawa keturunan Indonesia ini terpinggirkan. Lantas siapa saja 5 pemain bintang keturunan Indonesia yang dipastikan absen tampil di Euro 2024? Simak ulasannya. AC Milan Ian Maatsen. Bek kiri Borussia Dortmund yang berstatus sebagai pemain pinjaman dari Chelsea FC, dipastikan absen di Euro 2024. Hal itu terlihat jelas pada daftar pemain yang diumumkan oleh akun Instagram Onsoranje. Padahal Ian Maatsen musim ini cukup sukses bersama Borussia Dortmund, ia berhasil mengisi tempat utama di sektor bek kiri tim asal Jerman tersebut. Bahkan Ian Maatsen mengantarkan Borussia Dortmund ke final Liga Champions Eropa 2023 2024, dan tampil impresif dengan tim itu. Dengan tidak dipanggilnya Ian Maatsen ke skuad oranye, bek kiri Dortmund itu dibujuk oleh penggemar asal Indonesia untuk membela timnas Indonesia. Seperti diketahui, Ian masih memiliki darah keturunan Indonesia dari kakek neneknya. 2. Kevin Dix. Bak tengah asal tim papan atas Denmark FC Copenhagen, Kevin Dix juga menjadi salah satu pemain keturunan Indonesia yang tak dipanggil Ronald Koeman. Padahal penampilan Kevin Dix bersama FC Copenhagen musim ini terbilang bagus dibanding musim sebelumnya. Di level Liga Champions Eropa, mantan pemain Fiorentina ini berhasil mengantarkan timnya ke babak 16 besar. Akan tetapi, Ronald Koeman lebih memilih nama-nama beken seperti Virgil van Dijk, Nathan Ake, hingga Daley Blind. 3. Mees Hilgers. Mees Hilgers merupakan bek keturunan Indonesia yang bermain untuk FC Twente di Eredivisie Belanda. Dia tampil sangat baik di sisi pertahanan. Bahkan Mees Hilgers menjadi tumpuan utama FC Twente di barisan pertahanan. Musim ini, pemain keturunan Indonesia tersebut berhasil mengantarkan timnya bertengger di urutan ketiga klasemen. Alhasil, Mees Hilgers musim depan berkesempatan tampil di Liga Champions Eropa jika berhasil lolos dari babak kualifikasi. Namun, sayangnya Ronald Koeman tak tertarik memanggil Mees Hilgers untuk Euro 2024. 4. Jairo Riedewald. Jairo Riedewald merupakan gelandang Crystal Palace keturunan Indonesia. Dia tampil di Liga Premier Inggris sejak lama. Namun, musim ini Jairo berkutat dengan cedera, sehingga jarang tampil bersama Crystal Palace. Oleh demikian, Ronald Koeman pun tidak mengambil jasa dari Jairo untuk pagelaran Pesta Bola Eropa 2024. 5. Tristan Geujer. Tristan Geujer merupakan bek kanan asal Ajax Amsterdam. Musim ini dia dipercaya oleh sang pelatih untuk tampil mengisi slot sisi kanan pertahanan klub tersebut. Meski tampil reguler dengan Ajax Amsterdam, ternyata tidak membuat hati pelatih timnas Belanda tertarik untuk memanggil Tristan Geujer. Kelima nama di atas masih memiliki darah keturunan Indonesia, dan bisa saja membela timnas Indonesia. Akan tetapi, keputusan ada pada sang pemain dan kebutuhan pelatih timnas Indonesia. Reaksi Emil Audero Mulyadi dikaitkan ke timnas Indonesia. Audero masih belum bisa memutuskan untuk memperkuat timnas Indonesia di masa mendatang. Nama penjaga gawang pinjaman Inter Milan Emil Audero Mulyadi belakangan dikaitkan dengan pemain yang akan dinaturalisasi. Pemain berusia 27 tahun ini memberikan respons terhadap kabar tersebut, dan mengenai kemungkinan dirinya memakai jersey timnas Indonesia di masa mendatang. Peluang Audero memperkuat Indonesia masih terbuka, mengingat ia belum pernah membela Italia senior. Selama ini Audero baru sebatas bergabung ke tim nasional kelompok umur. Ketua Umum PSSI Erick Thohir beberapa waktu lalu sempat menyatakan induk organisasi sepak bola nasional membuka tangan bila Audero ingin dinaturalisasi. Menurut Erick, ia tidak ingin memaksa Audero untuk bergabung ke timnas senior. Ya, asal-usul saya orang Indonesia. Saya lahir di sana. Kerabat dari pihak ayah saya semuanya masih tinggal di sana. Saya sudah beberapa kali ke Indonesia, kebanyakan pada waktu libur, dan saya akan lebih sering kembali, ujar Audero. Memang betul timnas Indonesia menginginkan saya, tapi saya cuma punya paspor Italia, jadi kemungkinan itu pun tidak ada. Tentu saja saya bisa mengajukan permintaan, tapi saya tidak tahu seberapa besar itu akan menolong.
Audero kini sedang menentukan nasibnya di level klub setelah Inter Milan tidak mempermanenkan dirinya selepas dipinjam dari Sampdoria. Audero bersama istrinya terlihat berada di Como dalam beberapa hari terakhir. Namun tidak diketahui kehadiran Audero di kota yang terletak di sebelah utara Italia itu untuk bernegosiasi dengan Como atau sekedar liburan saja. Como disebut bakal menjadi pelabuhan bagi Audero, meski sudah dibantah manajemen klub.